Waktunya menurut jarah ini masa aku menganu itu karena ini aku pada tahun 2007 sama bendera yang digali oleh tulisan dia menggali sama dipimpin Bagasi oleh Jainuddin dulu, ya kan? Dikembali oleh bapak tersebut, digalilah parit ini. Sekitaran ini berapa nih? 30 cm kan? Kita 30 cm, dia menemukan tulang. Terus ada tulang yang lubang di sini, yaitu merupakan bekas peluru dan merupakan dijumpainya jimat sampai sekarang masih disimpan sama Pak Kecil. Jimat itu sebetulnya segini, peta dan warnanya itu aluminium kuning. Di dalamnya itu terdapat seperti tulisan yang dibalut. Tulisan balut tersebut sampai sekarang masih ada di tangan bapak tersebut. Balut tersebut sudah rapuh apabila ditik aja jadi abu. Itulah penemuan benda artefak di makam ini. Ada yang lain seperti peluru, terus seperti tempat ini, tau nggak? Tempat biasanya orang itu pangas, tahu kan? Apa namanya? Tempat kah? Tempat kapur, tempat kacuan. Itu dia. Itu namanya. Bukan ada yang sana. Namanya saya lupa apa namanya. Nah, dan ini adalah salah satu bukti perjuangan masyarakat Gayo di Tampeng. Dan merupakan salah satu benteng toh, tapi diserang oleh Tampeng. Pada tahun berapa sih Belanda itu nyerang Gayo Luas? 1904. Dan khusus untuk Tampeng pada tanggal berapa? Tanggal 18 Mei tahun 1904. Benteng Tampeng diserang oleh Belanda oleh 10 batalion atau 10 brigadir. Dikepung dari segala arah, dari selatan, dari timur, dari utara, dari barat, dikepung dari segala arah. Dan di depan sana yang dekat masjid tadi itu merupakan jalan atau pintu gerbang pertama. Yang kedua ada dekat sana. Jalan lurus ini terus nanti ada penurunan. Ya, penurunan itu adalah pintu kedua. Gitu. Senjata apa saja itu masyarakat Gayo? Ya, salah satunya ada ini yang pakai kalian itu bambu. Selain itu apa lagi? Orang kerja, waktu, air cabai, air lobok. Tahu? Lobok. 2 tahun masa karantina memang umat Islam kita lakukan sesuatu untuk berlapis-lapis, ada sekarang 3 atau 4 lapis, ya kan? Tinggi. Dan bambu yang kedua, bambu hidup, yaitu ditanam di atas kalian tuh. Nah, mengelilingi kampung Tampeng. Lihat bambunya itu tebal nggak? Mungkin dulu itu lebih tebal dari sekarang. Dan tunas-tunas yang tumbuh-tumbuh itu lebih panjang daripada sekarang. Masa perbedaan sekarang. Mungkin masa lalu masa lampau itu tumbuh durinya itu lebih panjang. Nih. Lebih panjang. Kenapa? Saya tahu. Karena Ustaz lihat kemarin itu pas waktu penelitian, ya kan? Ada yang panjang, keras, dan ada yang panjang tapi lembek. Saya kelilingi ini semua. Oh, bisa jadi ini tumbuhnya panjang. Dan waktu datang dosen ke sini juga menyatakan seperti itu. Sekarang udah tahu kan
Ada berapa lapis benteng? Dua lapis. Yang pertama bambu mati, yang kedua bambu hidup. Bambu mati ditanam di mana? Di depan ini. Bambu kedua bambu hidup di kalian. Nah, selain bambu itu, di luar bambu terdapat ranjau. Berarti seperti apa? Ranjau itu seperti dikorek tanah, seperti kayak persegi panjang atau persegi empat, ya kan? Di dalamnya itu dibuat bambu atau kayu-kayu yang seperti ini. Nah, bambu-bambu itu seperti ini. Seperti inilah kira-kira ya. Seperti inilah kira-kira. Dan di atasnya itu lubang ini, lubang persegi empat atau persegi panjang. Apabila orang itu tidak mengetahui, lewat dari situ jatuh, kena ranjau, tewas. Ada juga ranjau kaki, seperti itu juga. Bambunya itu ditajamin terus dibakar. Dibakar sampai gosong. Itu kalau kena kaki, tembus, itu perihnya minta ampun. Yang salah, bisa-bisa orang kena bambu itu bisa-bisa mati. Karena pengobatan di zaman dulu atau di zaman dulu itu kan kurang. Apalagi Belanda. Kenapa begitu? Karena letak di Gaya Luas itu letaknya di atas perbukitan, di dalam hutan. Sedangkan Pandenden, mari saya jelaskan Pandenden itu lewat jalur mana? Ya, Kisi Jagong, lewati jalan Jagong itu masuk ke ini bawasnya bambu sandalnya di luar benteng ini. Sebelum ini jadi kolam. Sebelum ini kolam, itu bisa jadi terdapat ranjau-ranjau. Karena di dalam buku dibuat katanya ada ranjau-ranjau di luar benteng. Dan ada juga penghalang. Penghalangnya bagaimana sih? Penghalang ini. Benteng tadi penghalang. Benteng dua penghalang. Ada penghalang lagi. Penghalangnya seperti ini. Bambu dicacapkan seperti ini. Mana bambu itu? Bambunya ambil satu lagi. Seperti ini kira-kira. Paham? Gini dah, seperti ini. Ya kuat. Otomatis kuat. Itu lain cerita. Nah, itu dibuat kuat. Karena apa? Benteng yang paling susah ditakluk benteng Tampeng. Salah satu benteng yang terkuat di Gaya Luas adalah benteng Tampeng. Sulit ditaklukkan orangnya. Oke, baik. Ranjau sudah saya jelaskan. Benteng sudah saya jelaskan. Mengapa bambu disebut dengan benteng? Sanggrui sudah jelaskan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Sahali bersama Bapak Ici atau Bapak Umum Tampeng. Sudah ada guru sejarah kita di Kabupaten Gaya Luas ini. Nama saya Aisyah Sahali ya. Nah, hari ini 16 Agustus 2022 kita mengadakan kegiatan napak tilas benteng pertahanan melawan Belanda atau berkunjung ke Tugu Cangjuri Tampeng. Ini tubuhnya ya. Nah, tugu ini dibangun di masa Koramil Darno ya Pak ya. Nah, Darno waktu itu ada acara kegiatan TNMD tahun 2018. Nah, ini santri-santri kita dari Pondok Pesantren Terpadu Bunaya dalam rangka
memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77, kami merasa sangat penting muda kita mengetahui bahwa Gayo Luas ini salah satu daerah jajahan Belanda yang memakan banyak korban, dan itu harus diketahui oleh generasi muda kita, terutama santri. Nah, di sini di Tampeng ini, ya, ini yang saat ini di pagar, disinilah dulu tempat benteng pertahanan yang terbuat dari bambu. Ya. Nah, sayang sekali sudah tidak ada bangkainya, ya. Namun sudah dibangunkan tugu, alhamdulillah. Nah, seputaran ini, ya, sama rumah-rumah masyarakat ini dulu adalah tempat bertahannya masyarakat Gayo melawan Belanda. Kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Gayo Luas dan pemerintah Aceh ke depannya menjadikan Tampeng ini atau Tugu Cangduri ini sebagai situs sejarah, tempat untuk putra-putri Aceh, khususnya Gayo Luas, mengetahui bahwa masyarakat Gayo Luas juga bertempur melawan Belanda. Ya, harapan kita mulai dari sini ke depan, setiap peringatan 17 Agustus, pemerintah daerah punya perhatian untuk berkunjung ke benteng-benteng yang ada di Gayo Luas. Kita tahu benteng yang ada di Gayo Luas ini ada 5, di Aceh Tenggara ada 2. Tetapi yang hari ini tempatnya ada tugu, ya, itu baru di Cangduri Tampeng ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini juga nanti akan diikuti oleh pelajar, santri yang lainnya pada tahun-tahun yang akan datang, karena mengetahui sejarah ini, perlawanan kehebatan masyarakat Gayo melawan Belanda ini harus diketahui oleh generasi muda. Dan generasi muda ini harus mempunyai semangat juang dan jiwa juang untuk generasinya dengan penjajahan yang berbeda. Ya, kalau dulu melawan Belanda dengan bambu runcing, sekarang kita melawan penjajahan ekonomi, pendidikan dan sebagainya, bukan lagi secara langsung dengan bambu runcing. Nah, ini saya kira terima kasih Pak Kecil atas bantuan dan respon serta penerimaannya kami di Kampung Tampeng ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah dan perkembangan untuk perhatian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para jadi mahasiswa dan mungkin para ibu-ibu atau tugas dari pariwisata berkunjung ke benteng Cangduri Tampeng. Kebetulan besok tanggal 15 kita akan menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian hari ini tanggal 16, alhamdulillah sudah berkunjung ke Desa Tampeng, terutama ke makam pahlawan pertahanan Cangduri Tampeng. Jadi saya atas nama kepala desa dari Kampung Tampeng ini berharap kepada yang terkait nanti, marilah sama-sama benteng-benteng ini kita lestarikan dan kita bangun apa-apa yang dibutuhkan yang berkaitan dengan benteng pertahanan Cangduri ini. Ini harapan saya atas nama kepala desa Kampung Tampeng, dan marilah kita dukung sama-sama, dan kami sebagai masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan dan ini harapan dari penghulu atau kepala desa dan harapan marilah kita lestarikan benteng Cangduri yang ada di dunia, terutama di Kampung Tampeng. Ya, saya melihat benteng Tampeng ini ternyata terbuat dari bambu, dan yang saya pegang ini bambu biasa. Bedanya dengan bambu Tampeng ini, dia ada durinya. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, jadi selama kami di benteng Tampeng ini, pertama kami kagum. Kenapa? Biasanya benteng itu dibuat manusia secara langsung, tapi di sini benteng langsung tumbuh, yang ditumbuhkan oleh bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di sini, ini salah satu rebung yang kami dapat. Rebung ini tidak memiliki bulu-bulu halus kecil itu, dan inilah perbedaan antara bambu yang berduri dengan bambu yang lain.
Sekian dari kami. 3 action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kita berada di Gayo Luas yang letaknya di Kampung Tampeng, Kecamatan Kota Panjang. Nah, dan Tampeng merupakan adalah salah satu benteng terakhir pertahanan masyarakat Gayo Luas, yaitu pada tahun 1904. Belanda menyerang Gayo Luas yaitu sekitaran tahun 1904, yaitu dipimpin oleh Van der Linde sendiri yang merupakan disebut dengan Marsusia di Gayo Luas. Nah, dan ini adalah merupakan salah satu benteng yang terbuat dari bambu yang ditanam sejak dulu sehingga tumbuh tinggi sampai sekarang. Dan ini adalah tumbuhan baru, dan tumbuhan lama bisa jadi lebih panjang daripada ini. Nah, perbedaan bambu biasa dan bambu cangrui adalah khas bambu yang berduri seperti ini. Nah, seperti ini bambunya. Ini adalah perbedaan bambu cangrui sama bambu yang lain. Bambu ini khasnya itu bambu cangrui, bambu yang bertumbuh berduri-duri. Sekarang kenapa sudah ada lagi? Karena jumlah penduduk bertambah. Jumlah penduduk bertambah sehingga bambu itu ditebang, dibakar, tidak ada sisa lagi, hanya tinggal satu rumpun lagi, yaitu letak di. Ini ada bambu kan? Ini bambu ditanam di masa DI, bukan bambu yang masa dulu, bukan. Bambu cangrui yang sudah lama itu hanya sekedar yang ada di atas sana, di atas kampung. Tidak ada letaknya di bawah kampung. Di bawah sini terletak seperti ranjau seperti tadi, ranjau pagar, apalagi. Ya, itu bambu tinggal satu bambu yang hidup. Ya. Itu bambu hidup baru. Bambu mati itu pagar ini, tebing itu dibuat. Karena Ustaz pernah nunjukkan fotonya di tebing itu kan. Karena ada kayak seperti pintu masuk, itu letaknya di sini. Ada pintu kayu besar, membelok itu kayak papan besar terbakar hutan. Itu letaknya di sini. Nah, itu letaknya di sini. Itu masuknya. Jelas?